Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fitriyanti. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara membuat sebuah presentasi pada Microsoft PowerPoint. Di sini kita akan merangkai sebuah multimedia interaktif dengan tampilan yang seperti ini. Ya, di sini terdapat beberapa ikon pada menu tersebut. Ketika kita klik, dia akan melanjut ke slide selanjutnya. Ya, ketika kita klik seperti ini, dia akan membuka ke slide selanjutnya. Ketika kita klik home, dia akan kembali ke menu awal. Ketika kita ingin login, kita login, lalu kita mulai. Di sini kita akan tahu benar atau salahnya. Ternyata kita benar. Dan kita masuk ke soal kedua. Seperti itu seterusnya. Ketika kita klik home, kita akan kembali ke menu utama, ke menu awal. Lalu kita klik about me, akan masuk ke penulis. Inilah tampilan pada multimedia interaktif. Ketika kita klik close, akan masuk seperti ini. Dan otomatis akan ketika kita klik ya, otomatis akan keluar pada presentasi tersebut. Baiklah, sebelum masuk ke videonya, silahkan teman-teman subscribe, like, komen, dan share videonya dan share. Baiklah, sekarang kita akan membuka sebuah Microsoft PowerPoint. Saya di sini menggunakan Microsoft PowerPoint 2013. Baik, di sini kita akan membuka Clean Master, lalu kita akan membuat hiasan pada slide-nya. Di sini saya akan menggunakan Hello Kitty berwarna biru. Saya sesuaikan pada samping-samping slide. Kita kemudian Ctrl Paste sebanyak 4 karena saya membutuhkannya 4 slide di sini. 4 hiasan. Lalu kita letakkan di pojok slide. Kita sesuaikan tata letaknya agar terlihat tidak acak-acakan. Lalu kita close. Tampilannya akan seperti ini. Di sini kita hapus bagian ini karena kita tidak menggunakan ini. Ini adalah tampilan utama yang akan kita buat. Kita hapus. Di sini kita format background. Di sini saya akan membuat warna background dari solid file. Teman-teman bisa menggunakan dari solid file maupun dari fixture or texture file, yaitu dari komputer teman-teman semuanya. Saya di sini menggunakan background berwarna biru dan transparan 50%. Di sini saya akan klik insert dan save bagian untuk kolomnya. Lalu kita klik transparansinya. Transparansinya kita buat 65.
kita buat transparannya itu 65. Lalu kemudian kita lihat lagi bagian sini, kita akan mengcopy paste bagian multimedia interaktif, bagian tulisannya, yaitu kita klik insert dan text box bagian atasnya seperti itu. Kita klik kanan lalu edit text, kita klik kanan, kita sesuaikan dulu, kita klik kanan dan edit text, kita kontrol paste seperti ini. Lalu kita blok, kita sesuaikan tulisannya. Di sini ukurannya juga kita sesuaikan. Terserah teman-teman mau ukuran berapa. Di sini saya menggunakan ukuran 44. Untuk warnanya di sini saya masih menggunakan warna kuning. Untuk rata kanan rata kirinya saya menggunakan rata tengah. Saya menggunakan rata tengah. Untuk warnanya teman-teman bisa pilih di sini, warnanya banyak macamnya. Teman-teman bisa pilih di sini dan saya menggunakan warna kuning. Untuk tulisannya saya menggunakan agensi FB. Untuk ukurannya saya buat ukurannya itu 60. Lalu kemudian kita copy paste lagi kata-katanya untuk tulisan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabelnya. Kita edit text, kita kontrol paste. Untuk kelas 7 SMP atau MTS-nya, di sini kita akan copy paste juga. Kita akan copy paste. Ke bawah. Untuk kelas 7 SMP atau MTS-nya kita copy paste pada slide yang kita buat. Oke. Untuk tulisan disusun oleh Fitriantinya kita copy paste juga pada slide yang kita buat. Oke, pada slide ini. Kemudian kita blok. Kita cari bentuk tulisannya seperti apa. Lalu ukurannya berapa. Dan untuk warnanya saya blok bagian atas itu warna biru. Saya kasih warna biru. Dan untuk bagian bawahnya itu saya kasih warna hijau. Saya sesuaikan. Saya atur posisi letak yang bagus. Kemudian saya klik insert dan klik save as, dan kemudian saya klik kotak untuk bagian efek loadingnya itu. Untuk efek loadingnya saya
copy paste menjadi dua bagian. Lalu kemudian saya klik save file, no file, dan save outline, no outline. Bentuknya akan seperti itu. Lalu kemudian kita transition, animation itu wave, from live, dan animation font-nya kita buat timingnya itu white verfetch, very slow. Untuk durasinya value show. Untuk rapidnya none. Untuk triggersnya nggak kita ubah, lalu kita klik OK. Untuk yang satu lagi kita sesuaikan dengan yang pertama tadi. Jika belum sesuai kita sesuaikan, jika belum pas kita paskan. Untuk pengaturannya kita wipe dan from left. Lalu untuk timingnya kita sesuaikan dengan yang tadi. Untuk timingnya kita sesuaikan dengan yang tadi. Very slow. Oke, tampilannya akan seperti itu. Lalu kemudian kita klik save first, dan kita klik kotak lagi untuk tulisan loadingnya. Di sini kita akan save filenya. Kita klik save file dan no file, save outline, no outline, akan tampil seperti itu. Ketika kita klik akan membuat sebuah tulisan. Kita tidak menggunakan klik kanan, kita langsung saja klik bagian kotaknya itu, lalu kita tulis lagi loading say. Kita blok, lalu kita kasih warnanya, kita kasih warna merah. Untuk ukurannya kita buat 24. Untuk tulisannya kita buat agensi FB. Teman-teman bisa menggunakan tulisan apa yang teman-teman mau, dan tulisan, warna, serta ukuran yang teman-teman mau. Untuk animationnya kita buat seperti tadi. Untuk timingnya kita sesuaikan dengan yang tadi. Untuk rapidnya kita ubah menjadi until end slide, berulang-ulang. Tampilannya akan seperti ini. Oke, lagi loading say. Inilah tampilan cover kita yang kita buat tadi. Kemudian saya klik home. Saya klik format. Untuk merubah warnanya tidak saya rubah.
Lalu kemudian saya klik kanan duplikat slide. Kemudian bagian yang kita duplikat slide tadi kita hapus ikonnya, kita hilangkan. Lalu kita klik background. Di sini saya akan menggunakan background pada laptop, yaitu bagian gambar yang ini, bagian gambar yang slide kedua ini. Saya akan klik Picture or Texture File, bagian file di bagian laptop saya. Saya akan cari terlebih dahulu. Oke, kita klik Insert. Tampilannya akan berubah seperti ini. Lalu kemudian kita klik Home, klik Insert, klik Save. Kita cari bagian untuk menunya. Kita cari terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan Snip Same Slide yang ini. Saya klik di sini. Lalu kemudian saya perkecil, saya sesuaikan. Untuk menunya terdapat seperti ini. Lalu kemudian kita kasih save effects-nya. Oke, seperti ini. Lalu kita klik kanan, edit text, kita tulis menu. Kita blok, kita kembali ke home, kita sesuaikan tulisannya, lalu ukurannya, kemudian warnanya. Di sini saya akan menggunakan warna kuning. Dan untuk background dari menunya sendiri, saya klik Save File. Quick Style, kayak saya klik Save File dan warna hijau seperti ini. Kemudian saya klik Insert, klik Harvest lagi, dan klik bagian kotak itu. Lalu kemudian saya sesuaikan. Jika ingin mengganti warna, silahkan teman-teman ganti warna. Di bagian format background itu ada bagian solid file, gradient file, picture or texture file, pattern file, slide background file. Di sini saya menggunakan solid file, menggunakan
warna biru, solid font warna biru yang tadi, yang di awal tadi sebelum kita rubah. Nah, ini saya akan menggunakan ini. Lalu saya akan klik kanan dan edit text. Kemudian saya tulis kompetensi. Oke. Kemudian saya copy paste sebanyak 4 dulu. Kita susun. Lalu kita copy paste lagi. Copy paste lagi. Kita ukurannya kita sesuaikan dulu. Kita perkecil. Lalu kita copy paste lagi. Kita simpan di pojok kiri. Ya, seperti ini. Lalu kemudian kompetensi bagian kedua kita ubah menjadi materi. Untuk yang ketiga kita ubah menjadi latihan. Yang keempat kita ubah menjadi evaluasi. Yang kelima kita ubah menjadi referensi. Dan yang keenam kita ubah menjadi about me. About me. About me. Di sini kita akan sesuaikan, kembali ke home, kita sesuaikan warna tulisan, agensi, saya menggunakan agensi, ukuran, dan warna merah. Begitupun bagian materi kita blok. Kita sesuaikan tulisan, ukuran, dan warnanya. Begitupun untuk latihan, evaluasi, referensi, dan about me. Setelah semuanya selesai, kita akan membuat icon pada menu tersebut seperti KMLER. Kita sesuaikan dulu tata letaknya. Kemudian kita klik insert dan klik word art. Kemudian tulis huruf K. Klik home. Kita sesuaikan tulisannya. Ukurannya. Kita sesuaikan dulu tulisannya. Tulisannya sesuai yang kita inginkan. Jika belum sesuai, silahkan cari lagi.
Di sini ukurannya juga kita sesuaikan. Seperti itu. Lalu kita letakkan di atas kompetensi tersebut. Kemudian kita sesuaikan ukurannya. Lalu kemudian kita copy paste, kita letakkan di atas materi, kita ubah menjadi huruf M. Ya, seperti itu. Kemudian kita copy paste lagi, kita letakkan di atas latihan dan kita ubah menjadi huruf L. Bagian M juga kita copy dan kita letakkan di atas evaluasi dan ganti menjadi huruf E. Kemudian untuk referensi juga seperti itu, kita copy paste lalu kita ganti dengan huruf R. Untuk about me, kita menggunakan foto kita sendiri. Saya sesuaikan dulu tata letaknya. Setelah itu kita klik insert, klik feature, dan saya akan mencari foto yang untuk dijadikan bagian about me tersebut. Saya akan cari di laptop saya. Kita klik bagian icon. Kemudian setelah itu kita klik insert. Nah, lalu kita perkecil. Kita letakkan di atas about me. Kita perkecil lagi. Kita sesuaikan. Kemudian saya akan memberikan bingkai pada foto tersebut. Bingkai bulat, ya klik itu, oke, seperti itu jadinya. Setelah itu kita bentuk sesuai ukurannya. Kita rapikan untuk tata letak dan ukurannya. Untuk ukuran kompetensinya, huruf K-nya terlalu kecil, kita ubah ukuran. Kita ubah menjadi, kita blok dulu, lalu kita ubah menjadi 88. Kita sesuaikan. Kita beri warna merah supaya terlihat jelas. Untuk M-nya juga seperti itu, kita sesuaikan ukuran dan warnanya. Untuk latihan juga seperti itu. Untuk evaluasi juga sama, kita ubah ukuran sama warnanya supaya terlihat jelas. Bagian referensi juga sama. Untuk about me, fotonya kita perbesar sedikit supaya sesuai dengan huruf yang lain.
Lalu saya klik insert, kemudian action. Nanti dulu kita akan membuat duplication slide. Duplikat slide sebanyak 3. Lalu kemudian icon pada slide ketiga kita buang. Kita hapus satu persatu. Bisa kita hapus sekaligus. Kita delete dulu slide pada 4 dan 5 supaya kita mudah untuk mengganti, supaya kita mudah untuk duplikat slide-nya. Kita buang dulu icon pada slide ketiga. Kita ubah bagian menunya itu menjadi konferensi. Kita ubah sementara, nanti akan kita ubah lagi. Kita copy paste bagian kompetensi tersebut. Kita copy paste pada untuk slide ketiga. Lalu untuk huruf K-nya juga kita akan copy paste. Ya, seperti itu. Setelah itu kita akan copy paste sebanyak 3 kotak karena kita akan membutuhkan 3 kompetensi. Kita blok, kita hapus dulu, kemudian kita sesuaikan seperti yang ini. Bagian slide 3 yang contoh, di situ terdapat KI, KD, IPK. Lalu kita ubah menjadi KI. Yang bagian 2 kita ubah menjadi KD. Yang bagian 3 kita ubah menjadi IPK. Lalu kita perkecil. Setelah itu kita sesuaikan bagian K-nya di atas kotak-kotak tersebut. Kita blok. Lalu kita klik align horizontal, klik align lagi vertikal. Lalu kita geser, sesuaikan tata letaknya. Saya blok, saya akan ubah ukurannya. Kita klik home. Lalu kita ubah hurufnya, tulisannya. Lalu kita ubah ukurannya menjadi 24. Untuk warnanya kita buat warna kita lihat pada slide ini, warnanya di sini warna kuning. Jadi kita ubah warnanya warna kuning. Kita blok.
kita ubah warna kuning. Kemudian insert, lalu have, kemudian kita buat untuk tempat tulisannya, tulisan bagian untuk KI, KD, dan IPK-nya. Kemudian kita format slide, kita buat transparansinya 65. Kemudian kita klik insert, kita klik vistor, kita klik rumah dan silang berbarengan, apakah bisa, kita coba dulu. Kita klik insert, tampilannya akan seperti itu, tetapi itu tidak bisa kita pisahkan. Kita akan delete saja, lalu kita ulang, kita klik insert, lalu klik vistor, kita akan klik gambar rumah terlebih dahulu, insert, lalu kemudian untuk colornya kita buat set transparent color, klik, warnanya akan berubah seperti itu. Kita crop, kita sesuaikan. Karena warnanya transparan, kita Ctrl Z, kita ulang lagi. Kita akan mengubah warnanya seperti yang pertama tadi. Untuk bagian dalamnya kita buat warna putih seperti ini. Lalu kemudian kita crop. Kemudian kita crop. Setelah itu kita sesuaikan pada pojok kanan. Kita perkecil. Kemudian kita klik insert, vistor, dan kita klik bagian silang, insert. Kita klik color. Kita buat set transparent color, oke, bakal seperti itu. Kita akan perkecil, kita sesuaikan pada pojok kanan, tepat di bawah rumah, gambar rumah tuh. Jadi kita buat perkecil sesuai. Setelah itu kita klik pada slide 3 dan kita duplication slide. Sebanyak 3 kali duplikat slide. Kita klik pada slide ketiga, kita ubah konferensi tersebut menjadi, kita lihat terlebih dahulu menu yang contoh itu. Kompetensi inti KI dalam kurung, kita akan buat seperti itu. Kita hapus, lalu kita buat kompetensi
inti dalam kurung kita buat KI, tutup kurung, dalam kurung. Bagian slide 4 juga kita buat seperti itu. Kompetensi dasar. Dalam kurung itu KD. Kita sesuaikan. Untuk slide kelima juga seperti itu, kita buat slide kelima, kita buat indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Kita buat seperti itu. Kita hapus. Kita buat indikator pencapaian kompetensi dalam kurung IPK. Kita sesuaikan. Kita perkecil lagi. Kita sesuaikan tata letaknya. Lalu kemudian kita lihat menu. Kita klik bagian K. Kemudian kita klik insert dan action. Untuk hyperlink to-nya kita next slide-nya ke slide, klik slide. Kemudian kita klik slide 3, klik OK. Untuk bagian slide 3, KI-nya kita buat seperti itu, insert, lalu klik action. Kemudian untuk hyperlink to-nya kita buat slide ketiga. Oke. Untuk flyzone-nya kita buat klik. Untuk highlight-nya kita buat klik. Oke. Untuk KD juga seperti itu kita buat. Tetapi langsung ke slide 4. Kita sesuaikan seperti tadi. Untuk IPK-nya juga seperti itu. Slide kelima. Oke. Kemudian untuk K-nya juga kita klik, sesuaikan. Tetapi di situ ada kesalahan klik kita. Untuk hyperlink kliknya hilang, berarti kita ulang. Kita hapus lagi menjadi none. Kemudian kita close. Kita klik bagian K-nya, baru kita action. Slide bagian ketiga. Oke. Sudah seperti itu, kita blok semuanya. Kemudian kita copy paste. Untuk bagian slide 4, kita hapus dulu yang bagian slide 4 itu. Kemudian kita copy paste di situ. Untuk yang 5 juga seperti itu. Kita copy paste.
Kita coba buka F5 atau ada gambar laptop di bawah. Tampilannya akan seperti ini. Oke. Kemudian kita kasih transition. Untuk yang pertama kayak gitu. Untuk yang kedua kita kasih curtains. Untuk yang ketiga kita kasih random burst. Untuk yang keempat kita kasih switch. Untuk yang kelima kita kasih box seperti itu. Untuk durationnya kita nolkan. Oke. Kita duplikasi lagi, duplikasi slide. Kita klik menjadi materi. Kemudian kita blok. Lalu kemudian kita ubah tulisan menjadi huruf kapital semua. Di sini kita buat agensi FB. Untuk ukurannya kita buat 60 saja. Terlalu besar. Kita ubah ukuran lagi menjadi 54. Lalu kemudian kita copy paste bagian kolom yang 4 itu, yang ketiga itu menjadi 4 karena kita butuhnya 4. Kita sesuaikan. Kita akan buat seperti ini, persamaan linear. Kita copy paste dari sini saja. Oke. KI-nya kita hapus dan kita copy paste yang tadi. Oke, persamaan linear kita sesuaikan supaya masuk, supaya tidak keluar. Ya, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua juga seperti itu, kita copy paste. KD-nya kita klik, kita copy paste. Kita sesuaikan. Untuk yang ketiga juga seperti itu, menyelesaikan persamaan linear. Kita copy paste juga. Kita hapus IPK-nya, kita copy paste. Kita sesuaikan. Untuk contoh soalnya juga seperti itu. Kita blok, kita sesuaikan tata letaknya, kemudian kita klik alikin horizontal dan vertikal, tetapi belum sesuai, belum sama. Kita akan menyamakannya. Kita sesuaikan. Bagian contoh soalnya kita geser.
Lalu kemudian kita kembali bagian depan, kita ubah materi menjadi persamaan linear. Kita sesuaikan. Kita ubah ukurannya. Kita simpan di rata tengah. Kita copy paste bagian untuk materinya. Kita bisa copy paste dari slide sebelumnya. Kemudian kita klik untuk duplikat. Kita klik action. Kita kembali dulu. Kita duplikat slide. Duplikat slide. Kita delete dulu duplikat slide tadi. Kita ubah backgroundnya dulu. Saya di sini akan mengambil background dari pemandangan. Jadi saya klik Picture or Texture File. Saya cari dulu untuk backgroundnya. Oke, saya klik Insert. Dan otomatis akan berubah seperti ini. Ya, sesuai sama yang contoh ini untuk backgroundnya. Lalu kemudian baru kita duplikat slide sebanyak 4 karena kita membutuhkan 4 slide. Jika kalau teman-teman slide materinya banyak, teman-teman bisa menambahkan berapapun yang teman butuhkan. Di sini kita sesuaikan. Untuk pertidaksamaan linear juga kita klik insert action. Untuk hyperlink to-nya kita buat ke slide berapa. Slide yang teman-teman tuju. Kemudian untuk placeholder-nya kita klik dan highlight kliknya kita klik juga. Begitupun selanjutnya untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear dan contoh soalnya juga seperti itu kita buat. Oke. Setelah itu kita kontrol semuanya. Kita blok semuanya. Kemudian kita kontrol copy paste untuk slide 7, 8 dan 9. Pada slide 7 kita hapus dulu lalu kita pastekan. Untuk slide 8 kita hapus dulu lalu kita pastekan.
Kita kembali ke slide 6. Kita akan mencobanya, mengklik oke, seperti itu. Ya. Kita rubah untuk menu atasnya. Kita sesuaikan sesuai dengan slide-nya. Kita kasih warna. Sini saya akan menggunakan warna kuning. Untuk slide selanjutnya kita sesuaikan juga. Menyelesaikan pertidaksamaan linear. Ya, kita sesuaikan. Untuk warnanya kita sesuaikan juga. Kemudian untuk contoh soal juga seperti itu. Kita sesuaikan. Untuk warnanya juga kita sesuaikan. Kita coba dan hasilnya seperti ini. Kita klik. Ya. Lalu kita klik lagi. Akan berubah pada slide-slide selanjutnya. Oke. Lalu kemudian kita sesuaikan juga untuk gambar rumahnya, home-nya. Nanti saja kita. Sekarang kita akan membuat slide ini, latihan. Kita duplikat slide. Kita delete 2 kotak menjadi, kita sisakan 2 kotak karena kita butuhnya 2 kotak. Lalu kemudian kita hapus tulisannya. Kita ubah menjadi latihan. Nah, itu kita ubah menjadi jawaban. Kita sesuaikan. Kemudian saya di sini akan mengubah backgroundnya. Saya akan klik insert. Kita akan sesuaikan background dengan yang contoh itu.
kita klik insert. Ya, nanti akan otomatis seperti ini. Kemudian jika ingin mengubah, kita ubah. Saya di sini tidak akan mengubah. Kita lihat dulu background yang lain. Ya, sesuai backgroundnya sama yang dicontoh. Lalu kemudian kita klik soal, klik insert, lalu action. Kita sesuaikan lagi seperti biasa. Kita klik slide, kita tujukan pada slide ke 10. Kemudian kita play-nya klik dan highlight-nya kita klik, lalu oke. Kemudian kita duplikat slide. Untuk jawaban kita sesuaikan juga, kita samakan, cuman membedakan slide-nya saja. Oke, sudah seperti ini. Kita blok. Lalu kita copy paste. Kita paste pada slide 11. Yang ada pada slide 11 kita delete. Kemudian kita coba klik. Oke. Ya, mau. Kita kembali. Selanjutnya kita akan membuat slide 13. Silahkan login untuk evaluasi. Untuk evaluasi, kita duplikat slide, kita hapus icon-iconnya dan kita ubah bagian atasnya evaluasi. Kita hapus bagian kotaknya karena kita tidak akan menggunakan itu. Kita klik insert, kita klik save as. Ya, seperti itu. Kita sesuaikan. Kemudian kita klik insert, klik harvest lagi untuk bagian dalamnya. Untuk nama, password, reset dan loginnya. Kita akan sesuaikan. Kita copy paste menjadi 4. Kita sesuaikan tata letaknya.
kita panjangkan lagi. Ya, seperti itu. Kita beri text box untuk tulisan edit text. Kita tulis silahkan login. Oke. Kita klik home. Kita sesuaikan tulisannya, sesuaikan ukurannya juga. Untuk warnanya kita menggunakan warna hitam. Kita sesuaikan tata letaknya. Untuk evaluasinya kita buang, kita ganti dengan lambang Tutwuri Handayani. Oke. Kita delete. Lalu kita klik insert, klik fixture, lalu klik lambang tersebut. Kemudian color, klik color, transparent color. Seperti itu. Lalu kita sesuaikan, kita turunkan. Lebih turunkan lagi. Ya. Oke. Kita blok, lalu kita lebih ke bawahkan lagi sedikit. Silahkan loginnya kita turunkan lagi ke bawah. Untuk lambangnya kita perbesar, lalu kita sesuaikan. Edit text. Untuk warnanya kita buat warna hitam. Untuk itunya kita lihat pada contoh. Di situ terdapat Fitriyanti 6.650. Kita akan buat seperti itu. Fitriyanti 650. Edit text untuk passwordnya. Kita buat passwordnya itu sesuai yang kita inginkan. Kita buatnya manual ya. Oke. Kita klik reset. Kemudian yang sebelahnya kita klik login.
warna hitam dan ukurannya kita perbesar. Untuk hurufnya kita ubah menjadi huruf kapital semua. Ya, seperti itu. Kita sesuaikan. Untuk tulisannya, ukurannya sama warnanya kita sesuaikan sesuai yang kita inginkan. Di sini saya akan menggunakan warna hitam. Untuk tulisannya saya akan menggunakan Arial Black. Kita ubah lagi, kita menggunakan Arial doang. Lalu kita duplikat slide lagi. Itu kita akan membuat sebuah sesudah login koper pada evaluasinya. Kita akan buat seperti ini. Ya, seperti ini kita akan membuat persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel, bawahnya mulai. Kita akan buat seperti itu. Kita klik copy paste untuk latihan tadi, kita copy paste menjadi evaluasi. Kita blok, kita ubah menjadi huruf kapital. Kita klik insert, kita klik harvest, kita klik kotak. Kemudian kita buat kotak untuk tulisannya. Lalu kita format save. Untuk transparannya kita buat 65. Ya, kita buat 65 slide. 65 transparan. Lalu kita klik mulai. Kita klik kita copy paste persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel. Oh tidak, kita ketik. Kita ketik bagian persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel. Kita blok, lalu kita sesuaikan tulisannya. Setelah itu kita ukurannya, sesuaikan ukurannya juga. 44. Untuk warnanya kita buat warna hitam. Seperti itu. Oke, kita sesuaikan.
Kemudian kita klik save as. Untuk tulisan di bawahnya mulai itu kita edit text, kita tulis mulai, kemudian kita blok, kita klik home, kita sesuaikan tulisannya, kemudian ukurannya, setelah itu warnanya. Oke. Kemudian kita akan membuat soal. Kita sesuaikan dulu tata letaknya. Oke, untuk slide ke-14 kita delete. Icon-iconnya. Kemudian kita format background. Pada slide 12 kita bedakan backgroundnya. Saya di sini akan menggunakan fixture or texture. Teman-teman bisa menggunakan background apa saja yang teman-teman mau. Di sini saya akan menggunakan file dari laptop, yaitu pemandangan. Ya, yang ini. Yang ini juga saya ubah seperti yang tadi. Oke. Yang ini juga saya rubah seperti yang tadi juga. Oke, insert. Oke, setelah itu kita akan mengcopy paste soal dari sini. Kita bikin satu soal saja untuk contohnya. Kita copy paste pada slide 14 yang kita buat sekarang. Kemudian kita sesuaikan tata letaknya. Untuk tulisannya juga kita copy paste. Kita sesuaikan. Ya, kita edit text, kita paste. Lalu kemudian kita sesuaikan. Untuk tulisannya kita sesuaikan. Untuk ukurannya juga kita sesuaikan. Kita sesuaikan tata letaknya.
Untuk abjad ABC nya kita sesuaikan juga seperti itu. Untuk B nya juga seperti itu. Untuk C nya juga kita buat seperti itu, kita sesuaikan. Kita enter. Untuk yang D juga seperti itu ya, tinggal kita sesuaikan. Kita sesuaikan, kita ambil rata tengah. Oke, kita sesuaikan. Untuk ABC nya kita enter ya. Sudah itu kita akan membuat, kita ambil contoh evaluasinya satu aja. Kita akan membuat seperti ini untuk emot benar dan salahnya. Kita klik duplikat slide, kemudian kita hapus. Kita hapus semua ikon. Lalu kemudian kita copy evaluasi. Setelah itu kita ambil emot senyum, kita perbesar. Karena ada yang putihnya, kita klik color. Kita klik set transfer color, transparent color, akan hilang warna putihnya, akan seperti ini. Kemudian kita ambil insert dan text box untuk menulis kata-kata benarnya. Benar menggunakan huruf kapital, benar. Kita perkecil, kita blok dulu, lalu kita sesuaikan tulisannya dan kita tambah ukurannya menjadi 40. Untuk warnanya warna merah. Kita sesuaikan di bawah emot ikonnya, di bawah ikonnya. Kemudian kita akan membuat bagian nomor. Kita klik save as dan yang lingkaran tersebut. Kemudian kita buat transparannya menjadi 65.
Setelah itu kita edit text, kita klik satu, lalu kita blok, kita ubah tulisannya, dan kita ubah ukurannya juga menjadi 48, kemudian warna merah, kemudian kita copy paste menjadi 5 karena kita membutuhkan 5 poin, 2, ya, kita copy paste. Setelah itu kita sesuaikan tata letaknya. Kita ubah angkanya. Lalu kemudian kita ubah ukurannya menjadi agak lebih kecil. Setelah itu kita blok bagian angka tersebut. Kita geserkan ke bawah sedikit, ke kanan sedikit. Kemudian kita duplikat slide. Kita ubah emot benarnya menjadi emot salah yang sedih. Kita klik insert, klik fitur, klik emot sedih, insert. Oke. Kemudian kita klik color, klik set transparent color. Seperti itu. Kita sesuaikan. Oke. Yang benar itu kita ubah menjadi salah. Ya, seperti itu kita sesuaikan saja karena untuk ukuran sama tulisan serta warnanya sudah sesuai. Lalu kemudian kita akan membuat sebuah referensi. Ya, referensi. Kita klik duplikat slide. Kita hapus icon yang ada. Kemudian evaluasi kita ubah menjadi tulisannya referensi. Kemudian kita klik insert, save. Oke, seperti itu. Kemudian kita ubah transparannya menjadi, transparannya kita ubah menjadi 60. Kemudian untuk seperti ini yang akan kita buat. Kita copy paste untuk bagian tulisannya. Kita klik edit text, kemudian paste. Kita sesuaikan warnanya, tulisannya juga, ukurannya juga. Untuk warnanya kita menggunakan warna hitam saja. Ya, seperti itu. Kemudian kita klik untuk backgroundnya, format background. Saya di sini akan menggunakan file. Ya, seperti itu. Kita cari dulu untuk backgroundnya. Pemandangan. Setelah itu kita klik insert, akan berubah secara otomatis seperti ini.
Lalu kemudian kita akan membuat about me. Kita duplikat slide, kita delete, terus kita referensi itu kita delete tulisannya saja karena kita akan membutuhkannya. Kita perkecil, kemudian kita klik insert, klik fitur, lalu kita cari foto yang akan kita jadikan about me tersebut. Klik insert, kemudian kita sesuaikan. Oke. Kemudian kita masukkan icon-icon. Kita mau klik masukkan Instagram. Seperti ini, kita masukkan Instagram. Kemudian kita set transparent. Kita crop. Kita crop saja, kemudian kita klik dan kita sesuaikan di bawah foto tersebut. Kemudian kita klik untuk WhatsApp-nya. Kita sesuaikan juga seperti biasanya, seperti yang sudah-sudah. Kita klik di bawah, kita simpan di bawah foto tersebut. Seterusnya kita klik Facebook-nya. Kita sesuaikan juga. Kita letakkan di bawah sebelah WhatsApp tersebut. Oke. Untuk about me-nya, kita sesuaikan kotaknya terlebih dahulu. Kemudian kita copy paste aja tulisannya dari yang sini, dari yang sudah ada. Klik edit text, copy paste di sini. Kemudian kita sesuaikan tulisannya, ukurannya, dan juga warnanya. Oke, sudah seperti ini. Kita rapihkan dulu. Kita berikan background. Saya mengambil dari file laptop. Saya mengambil dari file laptop. Bagian pemandangan. Kemudian kita klik insert. Kita cari dulu fotonya. Oke, lalu kita klik insert. Akan berubah secara otomatis seperti ini. Kemudian kita rapikan dulu untuk tulisannya. Ya, seperti itu. Kita delete. Kemudian
Kita akan membuat seperti ini. Apakah Anda yakin ingin keluar? Kita duplikat slide. Kemudian kita delete icon-icon yang ada pada slide tersebut. Terus kita ubah untuk backgroundnya dan transparannya. Kemudian kita buat text box, lalu kita tulis, klik insert, lalu text box, kemudian kita tulis apakah Anda yakin ingin keluar, akan keluar, tanda tanya. Kita blok, kita sesuaikan tulisannya, kemudian ukurannya. Setelah itu untuk warnanya pas, kita menggunakan warna hitam saja, tidak usah warna lain. Seperti ini tampilannya. Kita akan sesuaikan rumah sama itunya, kita akan pindahkan ke bawah. Kita sesuaikan dulu untuk tulisannya. Kita sesuaikan, kita simpan di bawah. Ya, kita simpan di bawah. Lalu kemudian kita text box, kita tulis tidak. Kita sesuaikan tulisannya, ukurannya. Kita sesuaikan tata letaknya. Untuk ukurannya kita menggunakan 24 saja. Kita copy paste. Kita hapus dan kita klik ya. Kita sesuaikan. Di sini tulisannya menggunakan warna putih, kita ubah. Kita ubah warna putih. Iya juga kita ubah menjadi warna putih. Ya. Kemudian kita sesuaikan insert dan actionnya tuh seperti yang tadi. Kita klik sesuai slide yang kita tuju. Caranya sama seperti yang tadi.
Yang untuk terakhir kita klik and show karena akan mengakhiri presentasi. Kita blok, kita copy paste. Kita sesuaikan pada slide ketiga. Kita delete slide ketiga. Kita copy paste. Kita sesuaikan tata letaknya, kemudian kita perkecil. Sudah kecil, kemudian kita blok lagi, kita copy paste lagi. Untuk slide selanjutnya kita delete dulu, lalu kita copy paste. Begitupun untuk slide selanjutnya. Seterusnya kita akan seperti itu sampai slide terakhir. Ya, seperti itu. Oke, seperti itu. Ya, seperti itu. Kita sesuaikan slide demi slide. Setelah semuanya selesai, kita sesuaikan juga untuk bagian materi. Untuk bagian menu kita sesuaikan juga pada slide-nya. Kita sesuaikan sama kita klik insert, kemudian klik action, lalu klik sesuai slide yang kita tuju. Kita sesuaikan juga lagi bagian evaluasi.
Kita fly zone-nya kita klik, kemudian kliknya kita klik oke. Bagian referensi juga referensi slide 17. Kita klik juga bagian referensi. Kita sesuaikan slide-nya. Kemudian about me juga seperti itu. Kita sesuaikan. Udah selesai, kita seleksi kembali. Bagian login kita buat seperti tadi. Untuk resetnya juga kita tujukan pada slide kedua. Untuk kata-kata mulainya juga kita lakukan yang sama. Untuk poin ABCD-nya yang benar dan salahnya kita sesuaikan slide-nya. Untuk yang B juga seperti itu. Kita sesuaikan pada yang salah dan benarnya. Untuk yang C juga seperti itu. Untuk yang D juga seperti itu. Setelah itu kita klik bagian nomor 1. Kita sesuaikan actionnya juga.
bagian slide 16 juga seperti itu. Kita sesuaikan. Oke, kita ubah warnanya. Kita jadikan warna untuk loadingnya itu kita ubah menjadi save filenya warna merah. Kemudian kita kasih transitionnya per slide. Satu slide kita kasih transition 1. Transitionnya bisa teman-teman pilih sesuai kesukaan teman-teman. Kemudian kita coba dengan menekan F5 atau gambar komputer di bawah. Ya, seperti itu. Kita klik, akan pindah, kemudian kita klik, pindah ke slide berikutnya. Seterusnya seperti itu. Kita klik home. Kita klik home akan kembali ke menu awal. Begitupun dengan materi. Kita klik satu-satu akan berubah slide. Untuk latihan juga sama. Untuk evaluasi juga sama. Kita klik login. Kita akan masuk dan klik mulai. Kemudian kita akan pilih salah satu icon yang benar, menurut kita benar. Kita akan klik. Dan jawabannya ternyata salah. Kita ulang lagi dengan klik nomor 1. Ya, ternyata jawabannya benar karena kita klik nomor B tadi. Begitupun icon pada A, B, C, D, ketika kita klik dia akan berubah seperti ini. Akan berubah seperti ini. Kemudian kita klik referensi.
dia akan about me, dia akan seperti ini. Kemudian kita close. Karena close-nya belum sesuai, kita sesuaikan dulu. Karena close-nya belum menuju ke slide 19. Jadi kita ubah dulu. Kita ubah jadi slide 19. Oke. Untuk fly zone-nya oke, udah klik. Untuk kliknya sudah oke. Kemudian kita copy, kita delete, kita paste, kita delete, kita paste. Begitupun seterusnya hingga ke slide terakhir, ke slide yang bagian nomor 18 karena tujuannya ke slide 19. Seperti itu. Terus ya copy paste, terus kontrol paste, terus seperti itu, kontrol paste, iya, copy paste, iya, paste, kita delete terlebih dahulu, lalu kita copy paste, kontrol paste. Nomor 15 juga seperti itu. (16) juga seperti itu. 17 juga seperti itu. Nah, karena kita udah selesai, kita coba dari slide sebelum terakhir. Ketika kita close, nah ketika kita tidak, kita akan ke menu seperti ini. Ketika kita close dan iya,